Happy cuan buat para cuan mania. Di video kali ini kita akan membahas 5 emiten seperti biasa dan juga pergerakan IHSG pada hari ini. Dan emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BBNI, Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Yang kedua kita akan bahas hari ini ada Pewon, Pakuan Jati Tbk. Yang ketiga kita akan bahas ada Tekim, Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Dan yang keempat ada BRMS, Bumi Resources Minerals Tbk. Dan yang terakhir ada Inco Vale Indonesia Tbk. Tapi sebelum membahas 5 emiten tersebut, kita akan membahas pergerakan IHSG kita. Jadi hari ini terlihat IHSG melemah sebesar 0,44%. Tapi terlihat juga bahwa setelah ia memantul di area MA100 yang merupakan sebuah area resistance turn into support, dia sedang berada pada masa konsolidasi keduanya. Jadi kita bisa melihat dari jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jamnya. Oke, jadi kita masuk ke time frame 1 jam ya. Ini terlihat bahwa IHSG ini sedang dalam tahap masa konsolidasi keduanya yang tertahan oleh area demand yang bisa kita temukan pada tanggal 9 Mei 2022 kemarin, yang juga telah di reject selama hampir bisa dikatakan 2 kali, pada tanggal 20 Mei dan juga pada tanggal 24 Mei. Dan jika kita lihat seperti ini, chartnya bisa dikatakan bahwa IHSG ini sedang membentuk sebuah reversal pattern yang bisa dikatakan sebuah pattern inverted head and shoulder. Bisa dikatakan pattern reversal cup and handle. Jadi ini merupakan handle-nya. Oke. Jadi pada saat ini IHSG sedang dalam pembentukan handle dalam pattern cup and handle-nya. Dan jika kita lihat secara garis pendeknya ini, terlihat juga IHSG semacam membentuk sebuah pattern continuation, symmetrical triangle. Dan jika misalnya IHSG berhasil break dari kisaran area 6.950-an, IHSG ini bisa berpotensi menuju area gap yang bisa kita dapatkan pada hari 9 Mei dan 8 Mei kemarin ini. Jika misalnya ia break dari neckline dari pattern cup and handle-nya ini, dia bisa berpotensi menguat sampai menutup gapnya di sekitaran harga 7.150 sampai dengan harga 7.200-an. Oke, itu saja untuk IHSG. Kita langsung ke emiten yang pertama, ini ada BBNI, Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Terlihat BBNI setelah melakukan penurunan yang cukup jauh setelah libur panjang, ini terlihat bahwa BBNI telah melakukan sebuah pantulan di kisaran area MA50 MA100, dan pada saat ini dia sedang melakukan penguatan yang cukup jauh, dan terlihat hari ini melakukan pelemahan sebesar 1,65%. Jadi yang saya lihat untuk BBNI ini, jika kita lihat dari net foreign buyer sana, ini bisa dikatakan foreign sudah mulai melakukan akumulasi kembali. Dan juga pada saat ini bisa dikatakan pergerakannya masih sideways, dan volume pembeliannya dan penjualannya pun masih cukup kecil. Jadi misalnya besok BBNI bisa melakukan penurunan lagi sedikit, ini merupakan hal bagus yang bisa digunakan untuk sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan pembelian. Jadi BBNI terdapat sebuah resisten di harga 9.175, dan pada saat ini terlihat bahwa BBNI dalam time frame kecilnya berpotensi membentuk sebuah pattern yang bisa kita katakan sebuah pattern inverted head and shoulder. Yang bisa saja berpotensi melakukan koreksi. Jadi misalnya kita masuk ke time frame one day-nya,
Jadi BBNI ini udah mulai cukup menarik untuk dicicil sedikit-sedikit saja sampai ke bisa melakukan cicilan sampai ia bisa melakukan koreksi ke area resisten turn into support di kisaran harga 8.500 sampai dengan 8.575 yang juga bertemu dengan supportnya, yaitu support MA50 ya. Jadi misalnya bagi teman-teman yang suka melakukan pembelian bertahap ini, BBNI udah mulai cukup menarik untuk dicicil sedikit-sedikit sampai ke kisaran area MA50. Dan juga perlu diperhatikan juga jika emang plan dari misalnya teman-teman mau beli BBNI ini untuk trading aja, misalnya ia close di bawah area MA50 sekaligus area resistance turn into supportnya, ini diwajibkan melakukan sebuah cut loss dan dana tersebut bisa dipindahkan lagi jika misalnya ia menyentuh support keduanya di kisaran harga MA 100-an. Misalnya setelah ia melakukan koreksi ke area MA50, BBNI melakukan kenaikan dan break dari neckline dari inverted head and shoulder di harga 9.175. BBNI bisa berpotensi menuju ke last high-nya di kisaran harga 9.900-an. Oke, itu untuk BBNI. Yang kedua kita akan bahas hari ini ada Pakuwon Jati Tbk. Jadi Pakuwon ini terlihat bahwa ia sedang dalam masa sideways biasa saja, tapi yang saya suka ini ada sebuah volume spike yang kita bisa dapatkan pada tanggal 21 April, dan setelah itu volume saat ia melakukan koreksi terjadi dengan volume yang biasa-biasa saja. Dan juga perlu diperhatikan juga untuk net foreign buyer sale-nya ini, Pakuwon bisa dikatakan asing sedang dalam proses akumulasi. Dan jika kita lihat dari frekuensi analyzer pada tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei ini terlihat adanya sebuah frekuensi yang tinggi. Jika kita lihat dari tanggal 20 sampai 24 Mei ini ada yang melakukan pembelian yang besar, yaitu BK dengan pembelian sebesar 20,1 miliar. Dan jika kita lihat secara chartnya, ini Pakuwon sedang mendekati area MA200 yang berlaku sebagai sebuah area support kuat. Jadi Pakuwon juga sama, jika misalnya teman-teman suka menyicil melakukan pembelian ini sudah bisa dikatakan cukup menarik dengan catatan misalnya ia close di bawah MA200 dan juga MA100, ini wajib melakukan cut loss untuk meminimalisir potensi penurunan yang lebih jauh lagi gitu. Jadi untuk Pakuwon misalnya ia memantul di area MA200-an, ini bisa berpotensi menuju ke resisten pertamanya di kisaran harga 520. Dan juga jika kita lihat, kita bisa mendapatkan dua resisten lagi di harga 580 dan juga di kisaran harga 550-an. Untuk Pakuwon emiten yang ketiga yang kita akan bahas hari ini ada Tekim. Tekim sebenarnya simpel banget. Jadi kita bisa melihat kita bisa mendapatkan sebuah support kuat di harga 6.325 yang sudah disentuh selama 3 kali, bisa kita lihat. Dan areanya juga jadi bisa dikatakan sebuah area support horizontal yang kuat. Jadi kita bisa memanfaatkan sedikit pantulan yang berpotensi terjadi. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa tren dalam jangka menengah ini Tekim, pabrik kertas Ciwi Kimia ini sedang dalam keadaan downtrend yang cukup kuat. Jadi misalnya Tekim memantul di area support kuatnya di harga 6.325 ini, saya tidak begitu sarankan untuk melakukan hold jangka menengah ataupun jangka panjang. Jadi Tekim ini kita hanya memanfaatkan sebuah momentum yang berpotensi terjadi di pantulan area support kuatnya dan melakukan cuan bungkus. Misalnya kita bisa mendapatkan barang di bawah dan jual di atas itu. Jadi kalau menurut saya saham-saham yang emang lagi downtrend gitu, saya tidak sarankan untuk menghold jangka lama. Kenapa? Karena tren yang menurun ini berpotensi akan melakukan penurunan yang lebih jauh dibandingkan akan melakukan sebuah tren reversal. Untuk Tekim misalnya ia berhasil memantul, kita bisa memanfaatkan sebuah resisten pertama di kisaran harga 6.700-an, resisten kedua di harga 7.275,
Dan jika misalnya Tekim menguat banget menembus MA 200 juga, yang sebenarnya sebuah resisten yang sangat kuat, Tekim bisa berpotensi ke kisaran harga 7.800, tetapi kemungkinan hal tersebut akan terjadi ini cukup kecil gitu. Oke, untuk Tekim itu saja. Untuk emiten yang keempat kita akan bahas hari ini ada BRMS. Jadi BRMS ini terlihat pada saat ini tren MA20 nya sudah patah, dan dia pada saat ini sedang dalam masa konsolidasi di kisaran area MA50. Dan jika menggunakan Elliott Wave, ini BRMS ini sudah mulai masuk ke fase correction wave, yaitu correction wave ABC. Tetapi yang saya suka dari BRMS ini, jika kita lihat dari 20 Mei sampai dengan hari ini ada asing yang masuk dengan angka yang cukup besar, yaitu CS dengan jumlah hampir 30M gitu. Jadi menurut saya BRMS ini cukup menarik, dan memang BRMS ini telah melakukan breakdown dari area MA50 tersebut selama 2 kali, tapi bisa dikatakan BRMS ini tidak patuh 100% dengan MA50 jika kita lihat dari pergerakan sebelumnya. Untuk BRMS misalnya ia bisa memantul dari area MA50 nya, ini kita bisa mendapatkan resisten pertama di harga 230, dan juga resisten keduanya di harga 248, yang bertemu juga dengan Fibonacci retracement 61,8% yang bisa dijadikan sebuah target dari wave B. Jadi BRMS juga terlihat sedang masuk ke fase correction wave-nya. Jadi jika misalnya sudah menyentuh area 248 ini, disarankan untuk melakukan profit taking, karena bisa saja ia membentuk wave C yang melakukan koreksi yang lebih dalam dibanding wave A gitu. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada Inco. Oke, Inco hari ini melakukan pelemahan sebesar 3,18%, yang sebenarnya kita bisa mendapatkan sebuah tanda-tanda untuk mencari sebuah titik entry. Jadi jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, terlihat bahwa Inco telah membentuk sebuah pattern reversal juga inverted cup and handle yang telah di break pada tanggal 25 Mei tadi, yang terjadi juga dengan volume penjualan yang cukup signifikan. Jadi misalnya Inco, jadi terlihat juga bahwa perlu diperhatikan bahwa Inco sedang tertahan area demand dengan support di harga 7.600-an. Jadi misalnya Inco besok bisa melakukan koreksi close di bawah harga 7.600 ini, teman-teman bisa memasukkan Inco ini ke dalam watchlist. Kenapa? Untuk target dari pattern cup and handle-nya ini berada di kisaran area MA50 yang sebenarnya sebuah support kuat. Kenapa? Karena ia juga bertemu dengan sebuah support trendline. Jadi misalnya besok Inco close di bawah harga 7.600, ini bisa dipantau untuk melakukan buy on weakness di kisaran harga MA50 nya, yaitu di kisaran harga 7.000 sampai 7.100-an. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para acuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.